Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club, Prahara PKS, Prahara Politik. Saya mau ke Pak Yusuf Supendi. Saya juga baru kenal dengan Pak Yusuf. Salaman dulu. Pak Yusuf katanya pendiri PKS. Partai Keadilannya sebelum PKS. Berbahaya itu. Iya. S itu berbahaya. S berbahaya. Itu saya PK. Hanya PK-nya toh. Iya, bisa terjadi. Saya ditelepon tadi, saya pendiri Partai Keadilan, ada S-nya apa Pak Yusuf? Bilang jangan-jangan sapi, benar juga sih. Oh. Banyak komentar Bapak di koran-koran saya lihat dan juga di TV. Mungkin Bapak punya komen malam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin perlu saya sampaikan dulu, saya kebetulan punya 35 pengacara, 8 tim, dan di sini ada 2 tim. Kebetulan pengacara saya, koordinatornya adalah Bapak Ahmad Rifai. Kemudian di belakang ada Pak Musa Effendi sebagai salah seorang pendiri Pradi. Kenapa Bapak siapin sebanyak itu? Takut digugat atau takut itu? Oh, ini yang 8 tim itu, 3 tim sebagai kuasa hukum, 3 tim sebagai penasihat hukum. Ya, apa ada yang mau gugat somasi Bapak? Oh, itu LHI, Presiden PKS, lagi saya gugat. Oh, dengan ancaman penjara 12 tahun. Tapi keduluan ke KPK itu. Baik, silakan terus. Terima kasih. Ada yang menarik, dalam 6 hari ini saya dikerubuti wartawan tidak kurang dari 150 orang. Kemudian dengan para pengamat ketemu, saya tanya, kenapa saya dikerubutin para wartawan? Saya bilang, jawab secara objektif. Jawaban dia, kenapa Yusuf berani? Apa yang di hati dan yang diucapkan sama. Ya sebenarnya kalau berani kan mati cuma 1 kali, kagak ada ulangannya gitu kan. Oleh itu saya pada saat ini saya akan berbicara, kata Profesor Mubarak, sebagai ustadz lah. Atau juga sebagai mantan santri gitu kan, walaupun pernah menjadi politisi 5 tahun di DPR. Kalau di sini dikatakan prahara, kalau saya apa yang terjadi ini 3. Tragedi, malapetaka, dan laknat. Laknat. Jadi dengan terjungkirnya Lutfi Hasan Ishak, salah seorang murid saya, ini laknat. Karena dalam kacamata Islam, kalau orang korupsi, ini Pak Yani lebih paham lah, mencuri kan? Kan cuma dipotong tangannya. Tetapi kalau yang suap, kan Lutfi tidak suap, tidak korupsi, suap. Maka Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang menyuap dan yang disuap. Oleh karena itu kalau yang mencuri dipotong tangannya, kalau yang disuap dilaknat, ya dari ubun-ubun ke kaki lah. Ini lebih dahsyat. Oleh karena itu harus dibayar yang sangat mahal. Pembayaran ini tidak bisa dihitung oleh uang. Tidak bisa dihitung dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya bilang beberapa pernyataan saya, bahwa yang terjadi ini, yang menimpa PKS, tak ada ubahnya. Sekarang PKS itu seperti ikan berada di dalam kolam sabun. Kolam sabun. Ikan berada di dalam kolam sabun.
saya kira waktu kecil masih pada tahu lah. Sabun rinso atau yang lainnya gitu kan. Oleh karena itu, inilah yang dikatakan, saya bilang, malapetaka, laknat yang sangat berat. Oleh karena itu, kalau pernyataan presiden partai yang baru itu dengan taubat, ada benarnya juga. Namun sangat disayangkan, walaupun itu untuk internal, kenapa diperdengarkan sama orang lain? Maka dengan pernyataan konspirasi berarti membuka peluang ngajak perang sama yang lain. Ya, buka peluang ini. Oleh karena itu dalam beberapa hari ini kan Presiden PKS akhirnya terpaksa puasa juga dengan ucapan itu. Puasa dia kan? Apakah pernah ngomong ke eksternal? Tidak pernah. Puasa. Oleh itu pernyataan ini memang pas untuk internal, bukan untuk eksternal. Namun sayang sekali pernyataan juga barangkali untuk internal bisa juga bentuk pembodohan kepada internal itu. Itu barangkali sementara Pak Karni. Kalau yang terjadi ini menurut Bapak, yang terjadi dengan penangkapan segala macam, dan katanya ada semacam apalah, jual beli kuota, dan kemudian ada perantaranya dengan melibatkan ketua umum PKS. Bapak pernah mendengar nggak? Karena di Tempo pun berapa kali jadi laporan utama soal daging sapi ini. Iya. Oleh karena itu beberapa pertanyaan. Apakah Pak Yusuf kaget dengan ditangkapnya Lutfi Hasan Ishak? Saya bilang, kenapa kaget? Saya tidak kaget. Kenapa pada bulan Maret tahun 2011 di Tempo sangat rinci tentang bisnis impor daging sapi berjanggut jilid 1. Kemudian pada bulan Juni terbit juga dengan judul yang sama, berarti jilid 2. Kenapa kaget? Sudah jelas. Itu. Apa memang banyak isu di dalam ada bisnis sapi di PKS? Saya kira pertanyaan Bang Karni itu ya jawabannya di majalah Tempo itu. Ya, sebagai orang dalam, Bapak mendengar yang sama? Ya, kalau atau bekas orang dalam lah? Kalau berdasarkan di Tempo, memang pada saat itu jilid 1, jilid kedua LHI tidak pernah disebut. Saya juga pikir-pikir agak unik juga ini. Calon jilid ketiga, kenapa Lutfi itu tersangkut? Namun kalau dibaca dalam Tempo itu pada jilid 2 ya wajar, karena ada yang bernama Iwan Ridwan bekerja sama dengan Sengman masuk ke bisnis itu. Siapa dua orang itu? Ya kalau baca di Tempo sangat jelas. Namanya Ridwan, panggilannya Iwan, anak ketua Majelis Syura kan? Itu. Jadi wajar-wajar saja itu kan? Baik Pak Yusuf, saya mau ke KPK dulu. Pak Karni, saya mau tanya, ini kita perlu tanggapi sebentar. Sebetulnya audio ini kan perlu tahu siapa Pak Yusuf ini. Saya akan kasih kesempatan Pak Sekap setelah Ketua KPK. Terima kasih, thank you. Silakan Pak. Selamat malam Pak Abraham Samad. Malam Pak Karni. Selamat datang di Jakarta. Selamat datang di Jakarta Pak. Sama-sama Pak Karni. Pak Abraham Samad udah mendengar selama ini juga bahwa ada tuduhan bahwa ini konspirasi, bahwa ini tirani, bahwa ini bahkan barusan juga dibilang cara penangkapannya juga seolah-olah dibikin dramatis, dibikin rupa. Dan pengacara LAI juga mengatakan Pak Abraham memberi statement bahwa yang memerintahkan saya penangkapan itu.
Padahal katanya harusnya kan kolegial. Dan kenapa harus ada ucapan seperti itu? Mungkin Pak Abraham Samad bisa menanggapinya. Pertama saya ingin meralat apa yang disampaikan Saudara Asegaf. Ya, Saya tidak pernah katakan seperti yang tadi Saudara Asegaf katakan. Yang benar bahwa saya menandatangani surat penangkapan dan penahanan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata bahwa saya secara pribadi menyuruh menangkap. Ya, karena keputusan di KPK adalah keputusan kolektif kolegial. Yang benar bahwa memang saya sudah menandatangani surat penangkapan dan penahanan. Tapi sekali lagi, Bung Karni, surat penahanan itu didasarkan pada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Ustaz Lutfi sebagai tersangka. Bukan karena adanya konspirasi atau adanya dugaan bahwa isu yang berkembang di luar, saya sengaja menahan Ustaz Lutfi agar supaya memuluskan Pak Anies Mata jadi ketua PKS. Halo? ya silakan Pak, terusin. Jadi Silakan. demikian Pak Karni. Ya, tapi dari sini berkembang dari pengacara juga bahwa KPK itu ada seorang tersangka yang sudah dinyatakan juga punya alat bukti yang kuat, tapi tidak ditangkap atau ditahan sampai hari ini. Sementara ini baru 1 hari terjadi penangkapan terhadap 2 orang direktur Indobuna dan juga seorang katakanlah temannya LAI, langsung suratnya bukan panggilan tapi penangkapan. Ada tuduhan diskriminasi. Pak Karni, Ya, KPK bekerja secara profesional dan memperhatikan prinsip-prinsip quality before the law dan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, yang harus dipahami bahwa kasus daging impor ini adalah kasus OTT atau operasi tangkap tangan. Jadi sangat berbeda dengan kasus seperti yang tadi dicontohkan oleh Saudara Asegaf, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa, kasus hambalang yang menimpa Menpora itu. Jadi ini harus clear ya, sehingga tidak ada upaya-upaya mengelabui publik dengan membuat statement-statement yang bisa membuat publik menjadi tidak cerdas menilai sebuah perkara atau tidak jernih menilai sebuah perkara. baik Pak. Halo? Ya Pak. Pertanyaan saya berikutnya, kalau ada tuduhan konspirasi begitu dan ditujukan kepada KPK, itu kan seolah-olah KPK tidak bekerja independen. Seolah-olah ada lingkaran-lingkaran lain yang menggerakkan KPK. Tanggapan Bapak? Insya Allah Pak Karni, kami berlima pimpinan selalu bekerja berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang kami yakini. Oleh karena itu, kalau ada dugaan-dugaan bahwa ini konspirasi, saya mempersilahkan Saudara Asegaf, kalau keberatan dengan penangkapan dan penahanan, melakukan yang namanya pra-peradilan. Agar supaya masyarakat bisa mengetahui dengan jelas duduk perkara kasus ini sebenarnya. Apakah tawaran Pak Ketua tentang pra-peradilan itu juga berlaku untuk rekannya Pak Asegaf yang malam itu sudah menyatakan diri sebagai pengacara dari LAI tapi tidak diizinkan untuk mendampingi LAI ke KPK? Pak Karni, salah satu konteks pra-peradilan adalah sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan. Oleh karena itu, saya persilahkan Saudara Asegaf untuk melakukan upaya pra-peradilan agar supaya kasus ini bisa jernih dilihat dari segi hukum, agar tidak ada dugaan-dugaan
atau fitnah-fitnah yang berkembang yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik Pak Ketua, saya terima kasih banyak sudah mampir di acara kami. Saya boleh Memang ini gilirannya Pak Segap, kalau tadi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samad. Pak Abraham Samad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak on, Oke. dia nonton Pak Segap. Pak Abraham Samad tadi berulang kali menyebut nama saya ya dengan nada yang menurut saya sedikit geram gitu. Ada sedikit amarah di balik kalimatnya itu. Saudara Asegaf, Saudara Asegaf. Saya mengatakan tadi bahwa di running text TV ada tertulis Abraham Samad, saya yang memerintahkan untuk menangkap Ketua PKS, Presiden PKS. Yang mengatakan itu bukan saya. Saya kira saudara patut meminta maaf kepada saya. Saya jauh lebih tua dari saudara. Jadi jangan membuat statement yang terlalu emosional sehingga memancing. Padahal saudara sendiri keliru. Yang mengatakan itu running text dibaca oleh seluruh orang yang melihat itu. Saya kira semua di sini melihat. Kedua, operasi tertangkap tangan. Saya kira semua orang yang belajar hukum, bahkan anak SMA pun tahu. Orang awam tuh tahu apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Definisinya sangat sederhana. Orang sedang melakukan perbuatan kejahatan, lalu ketahuan dan ditangkap. Pada lokus dan tempus delicti yang sama. Jangan lokusnya di Irian, yang di Solo atau di Jogja ditangkap, dikait-kaitkan dengan yang di Irian katanya tertangkap tangan. Ini kan kalau tadi Pak Abraham Samad mengatakan jangan mengelabui masyarakat, tentu statement yang sama juga wajar saya pertanyakan. Apakah statement semacam itu juga tidak mengelabui dengan mengatakan seakan-akan Pak Lutfi itu tertangkap tangan sedang berbuat kejahatan. Padahal sudah dijelaskan Pak Lutfi pada saat itu sedang memimpin rapat atau habis memimpin rapat. Ya, buka seminar. Nah, itu yang perlu Pak Abraham Samad. Saya kira kita sama-sama saling mendukung. Saya juga tidak anti KPK. Saya sangat mendukung dengan KPK karena di KPK juga banyak teman-teman saya yang saya anggap mengerti dengan hukum. Semua tadi statement dari Pak Abraham Samad yang mengesankan seakan-akan saya itu mengeluarkan statement yang bersifat mengelabui, itu saya tersinggung. Harga diri saya sebagai pengacara tersinggung. Gitu. Saya sudah cukup lama jadi pengacara, saya tahu betul. Dan juga saya tahu pengertian dari tertangkap tangan. Masa saya dikatakan, jangan saudara Asegaf, yang mengatakan itu TV. Bukan saya gitu, Pak Abraham Samad. Anda lanjutkan. Tunggu dulu, tadi mau nanggapin Pak Yusuf. Kemudian Pak Yusuf Supendi ya. Siapa sebenarnya Pak Yusuf Supendi? Menurut informasi yang saya terima, Pak Yusuf Supendi ini memang benar adalah pendiri dari Partai Keadilan yang sekarang menjadi PKS, tapi karena dianggap melanggar ketentuan-ketentuan internal partai, kemudian dipecat, diberhentikan. Nah, kemudian karena dipecat, diberhentikan, barangkali karena sakit hati, menggugat di pengadilan. Faktanya ini ya, silakan dibantah. Fakta itu menggugat di pengadilan. Yang digugat adalah 10 orang pengurus dari PKS. Tapi gugatan itu ternyata tidak diterima oleh pengadilan, ditolak oleh pengadilan. Itu faktanya. Jadi kalau sekarang Pak Yusuf mengeluarkan statement-statement yang juga bernada tidak suka, antipati kepada pengurus, ya saya mencoba untuk memahami karena memang Pak Yusuf pernah diberhentikan dari PKS. Itu masalahnya. Dan menggugat di pengadilan dan gugatannya tidak diterima. Oke. Itu faktanya. Tunggu dulu, Pak Segap kok kasih mic sama dia, saya yang berwenang kepada siapa? Pak Segap emosi. Ya? Emosi. Oh tidak. Kita istirahat sejenak.